Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahman Nurjana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian syikok dan sebab-sebab syikok. Yang pertama, pengertian syikok. Syikok berasal dari kata asyakok, yang berarti sukar, sulit, pecah, dan terbelah. Menurut istilah, asyikok berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri yang sedemikian rupa sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan juga sebuah pertengkaran. Sebagian ulama mengatakan bahwa asyikok adalah perselisihan atau percekcokan yang tajam antara suami dan istri yang mengakibatkan disharmoni antara suami istri dan mengarah kepada perceraian, sehingga cara penyelesaiannya harus dengan jalur hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahman Nurjana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian syikok dan sebab-sebab syikok. Yang pertama, pengertian syikok. Syikok berasal dari kata asyakok, yang berarti sukar, sulit, pecah, dan terbelah. Menurut istilah, asyikok berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri yang sedemikian rupa sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan juga sebuah pertengkaran. Sebagian ulama mengatakan bahwa asyikok adalah perselisihan atau percekcokan yang tajam antara suami dan istri yang mengakibatkan disharmoni antara suami istri dan mengarah kepada perceraian, sehingga cara penyelesaiannya harus dengan jalur hakim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab syikok. Syikok disebabkan oleh dua hal, yakni syikok yang disebabkan oleh nusus istri dan syikok yang disebabkan oleh nusus suami. Yang menjadi penyebab nusus istri yakni ada 6 macam. Yang pertama, istri tidak memenuhi kewajiban suami. Sebenarnya yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut urf, seorang istri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suami meminta dirinya. Dan mereka tidak mensyaratkan bahwa seorang istri itu harus menawarkan dirinya siang atau malam. Sebab yang kedua, yakni tidak memenuhi hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang, dan menolak untuk menanggapi panggilannya. Seorang istri itu harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya untuk ke tempat tidur, meskipun pada saat itu si istri tengah berada di dalam punggung unta. Ada sebuah pandangan bahwa suami tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas istri sama sekali, karena seks adalah nafkah suami, sedangkan hak istri adalah nafkah harta saja. Dalam kaidah fikih berbeda pendapat, yaitu hasrat suami jika tidak dilayani oleh istri, maka sang istri akan dilaknat oleh malaikat. Sebab yang ketiga, yakni keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i. Termasuk dalam perbuatan ketaatan adalah tinggal di rumah saja. Si istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji, kecuali hal tersebut dengan seizin suaminya. Si suami berhak untuk melarangnya keluar ke masjid dan yang lainnya. Juga karena hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang bersifat tidak wajib. Sebab yang keempat, yakni tidak mampu mengatur keuangan. Menurut hukum Islam, kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab dari suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan untuk mengatur, menata, dan mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga.
Lalu, kebutuhan-kebutuhan lainnya, semisal pakaian, perlengkapan kamar tidur, dan yang lain merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya. Adapun si istri tidak diharuskan menyediakan apapun, sebab nafkah dan seluruh jenis-jenis kebutuhan rumah tangga khusus diminta dari suami. Yang kelima, yakni melalaikan tanggung jawab untuk melayani suami. Pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab istri, sedangkan mencari nafkah adalah tanggung jawab dari suami. Seperti nusyus atau meninggalkan kewajiban bersuami istri, keluar rumah tanpa izin dari suami, meninggalkan hak-hak Allah, seperti bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami atau mengkhianatinya dan juga hartanya. Yang keenam, yakni melontarkan kata-kata yang menyakiti hati suami. Jika si istri bersedia untuk digauli dan tinggal bersama sang suami, itu tidak boleh dengan kasar dalam berbicara dan jangan kurang ajar. Tetapi, jika hal tersebut merupakan watak yang menyatu dengan dirinya, dapat dilihat dari dia bersikap kasar dalam berbicara itu termasuk kepada ayah dan ibunya dan kepada orang lain juga. Hal itu tidak dianggap sebagai nusyus. Tetapi jika seseorang itu bersikap baik kepada semua orang, tetapi tidak dengan suaminya atau kasar kepada suaminya, maka hal tersebut dianggap nusyus dan si istri tidak berhak atas nafkah. Selanjutnya, yakni syikok yang disebabkan oleh nusyus suami. Nusyus itu juga dapat terjadi di kalangan kaum laki-laki, yaitu bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya, dan acuh kepada istrinya. Dalam hal ini, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, seorang suami tidak memenuhi hak istri. Kita semua telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melakukan akad. Istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk suaminya. Istri memiliki berbagai hak material yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non-material. Sebab yang kedua, yakni ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah bagi keluarganya. Memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami, yakni meliputi memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan istri. Karena dalam hal ini, nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya, serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya, asal tidak menzalimi istrinya. Mengenai ketidaksanggupan suami untuk memberikan nafkah, ada perbedaan pendapat dari kalangan imam madhab. Yang pertama, yakni dari Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Thawr, Abu Ubaid, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa ketika suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, maka suami istri tersebut dipisahkan. Sedangkan dari Abu Hanifah dan Thauri berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Hasanah, NIM T2018-1081. Saya akan melanjutkan penjelasan saudari Minda, yaitu akibat pembatalan perkawinan. Yang pertama, terhadap anak. Permasalahan yang berkenaan dengan akibat pembatalan perkawinan terhadap anak dimuat dalam pasal 28 UUP sebagai berikut.
Yang pertama, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan atau perkawinan tersebut. Yang selanjutnya, suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama. Apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dampak terhadap harta bersama. Apabila dalam perkawinan tersebut ada harta bersama dan harta milik masing-masing suami atau istri atau harta gonogini, maka tetap merupakan harta bersama dan juga menjadi milik bersama. Hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik. Komplikasi hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, jika suatu perkawinan dibatalkan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan yang ketiga itu akibat terhadap pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Jadi, segala sesuatu pendata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Sehingga pihak ketiga tidak beriktikad baik tidak dirugikan. Misalnya, istri mempunyai hutang karena membeli alat barang-barang rumah untuk sehari-hari. Juga setelah perkawinan dinyatakan batal oleh hakim, maka pihak ketiga dapat menagih pembayarannya terhadap suami. Dan yang terakhir, terhadap status istri. Komplikasi hukum Islam secara eksplisit menerangkan dua terminologi pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Adapun perkawinan batal demi hukum seperti termuat pada pasal 70 yang meliputi seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang masih sah. Yang ketiga, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, atau suami sebelumnya. Yang keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Yang keenam, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan atau relatif seperti terdapat pada pasal 71 yang meliputi seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Selanjutnya, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau diri istri. Yang terakhir, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur. Menurut subjektif, apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang melakukan perjanjian semacam itu yakni memikirkan perikatan hukum telah gagal, jadi tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim. Sedangkan perikatan yang dibatalkan berarti ketidaksahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, status istri setelah perkawinan dibatalkan ada perbedaan antara perkawinan tersebut dibatalkan karena alasan batal demi hukum atau perkawinan yang dapat dibatalkan.
Perkawinan yang batal demi hukum berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status istri dikembalikan kepada status semula atau masih perawan. Sedangkan apabila pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dapat dibatalkan, maka status istri menjadi janda karena ketidaksahan perkawinan berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Rohman, NIM T 2018-1095. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentator pertama, Kamilatul Hasanah, dengan poin D, putusnya perkawinan sebab-sebab fasah. Yang pertama, fasah karena syarat yang tidak dipenuhi ketika akad nikah. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara susuannya atau saudara sepersusuannya, maka akadnya harus fasah atau dibatalkan. Suami istri masih kecil dan diadakan akad nikah oleh selain ayahnya atau walinya. Kemudian setelah dewasa, ia berhak memutuskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baluh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka itu disebut dengan fasah. Yang kedua, fasah datang setelah akad. Bila seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal atau fasah. Karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Oke. Jika suami yang tadinya masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafiran, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal atau fasah. Lain halnya kalau istri ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinannya dengan ahli kitab yang semulanya dipandang sah. Yang ketiga, fasah disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama ada syiqaq, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan oleh wali laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, perzinahan dengan orang terpelihara dan sebagainya. Yang ketiga, jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan atau mungkin karena menzinainya. Yang keempat, jika kedua belah pihak saling berlian. Yang kelima, suami miskin. Setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya, belum dibayar sebelum campur. Yang keempat, fasah karena putusan hakim. Perceraian dalam bentuk fasah termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu, pihak penggugat dalam perkara fasah ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibandingkan dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara fasah ini sifatnya lebih jelas dan nyata. Misalnya dalam hal salah seorang suami istri yang impoten, maka surat keterangan dokter yang dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak memberi nafkah. Suaminya tahu istrinya murtad dan lain sebagainya. Yang poin E, putusnya perkawinan sebab meninggal dunia. Apabila seorang dari suami istri atau keduanya menemui ajal kematian atau wafat, maka kejadian semacam ini disebut juga dengan istilah putusnya perkawinan atau lepasnya ikatan kawin karena kematian, atau lebih sering dikenal dengan sebutan cerai mati.
Secara khusus, hukum yang berkaitan dengan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan belum dicampurinya bagi wanita tersebut adalah mahar, warisan dan juga kewajiban menjalani iddah. Apabila kias dilakukan dalam menyimpulkan hukum terkait wanita yang belum disentuh suaminya lalu ditinggal wafat dengan mengkiaskan kepada wanita yang dicerai hidup dalam keadaan belum disentuh pula oleh suaminya. Dan peraturan ini juga ternyata tentang hal ini telah tertera dalam Peraturan Perundangan Indonesia terkait perkawinan, khususnya komplikasi hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada pasal 151 huruf 2A yang berbunyi, waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.